وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah khairan kasiran kepada Mas Muhammad Syafi'i Najib ya, yang telah melantunkan bacaan Al-Quran tilawahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan bacaan tilawahnya bisa menggugah hati kita agar senantiasa saling bisa membaca, saling tilawah, mengingatkan satu sama lain agar tetap di rumah itu bertilawah membaca Al-Quran. Memasuki acara yang selanjutnya, ya, itu acara inti acaranya bedah buku. Sebelumnya di sini saya akan membacakan CV moderatornya dulu. Yang pertama yaitu nama. Ya, ada Mas Narendra Rangga Reswara. Usia 21 tahun. Domisili sekarang di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Hobi yang disukai yaitu diskusi, menulis, membaca, dan penggemar sosial serta game. Ya. Suka main game ternyata narasumbernya. Kemudian quotesnya. Ya, ini saya bacakan quotesnya, yaitu seseorang yang berpikir bahwa hal-hal besar diawali dengan langkah-langkah kecil. Hal itulah yang memotivasi dirinya untuk tetap bergerak dan melakukan hal-hal yang positif, tak peduli seberapa kecil hal tersebut. Dia percaya bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi pembuat perubahan dunia yang sebenarnya. Nah, ini sudah ditampilkan di layar CV dari narasumber pada malam hari ini. Akun Instagramnya ada @narendra_narenstar. Kemudian nomor telepon ada 0859 4225 8291. Emailnya sudah ada di situ. Kemudian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan yang pertama yaitu SD Islam Al-Azhar 9 pada tahun 2004 sampai 2015. Yang kedua yaitu SMP di SMP Islam Al-Azhar tahun 2010 sampai 2013. Kemudian SMA di SMA 8 beliau mengambil kelas akselerasi IPA tahun 2013 sampai 2015. Kemudian yaitu mahasiswa kedokteran Universitas 11 Maret dan Rumah Sakit Dr. Mewardi Surakarta pada tahun 2015 sampai sekarang. Untuk pengalaman dan riwayat organisasi, yang pertama beliau sebagai penulis buku artistika Manusia Seutuhnya, kemudian mahasiswa berprestasi utama Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, pendiri Bismillah Community, asisten dosen laboratorium histologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selanjutnya Menteri Sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2016 sampai tahun 2017.
Kemudian Menteri PSDM, BEM Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya penerima penghargaan internasional Exchange and Event di Swedia, Jepang, Singapura, Thailand, dan masih banyak lagi ya, tentunya di luar negeri gitu ya. Yang terakhir yaitu juara pertama .A atau Defense of the Ancients. Wah, insyaallah, dalam kompetisi nasional game e-sport di Bali tahun 2015. Ya, tanpa mengulur waktu, tanpa panjang-panjang, kita sambut saja pada narasumber kita pada malam hari ini yaitu Mas Narendra Ranggareswara. Cek Mas Narendra, apakah sudah bisa? Halo, selamat malam Ya, teman-teman selamat semua dan Mas moderator ya, ATM sini. Ya, dua-duanya Mas. Oke, rangkap jabatan ya. Iya, rangkap jabatan, Masya Allah. Ya Allah. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, Sehat. alhamdulillah. Kalau Masnya baik? Alhamdulillah juga baik Mas. Domisili sekarang di mana Mas posisi? Di kosan di Solo. Oh. Saya kan kerja profesi di Solo, jadi ya di Solo. Oke, siap. Oke. Langsung saja Mas bisa menyampaikan materinya. Nanti mungkin teman-teman yang mau tanya bisa meng-on-kan mic-nya atau bisa menuliskan di kolom komentar gitu ya. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar. Langsung saja kepada Mas Narendra Ranggareswara untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Mas Narendra, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, pertama saya buka dulu ya. Oh ya, nanti buat moderator minta tolong kalau misalnya mendadak suara saya putus atau mengecil atau nggak bisa didengar, mohon disampaikan ya. Soalnya terkadang di sini karena tempatnya di bawah, jadi biasanya pas lagi ngisi sekali dua kali itu putus kayak gitu. Oke, siap Mas. Oh ya, sebelum saya mulai, saya minta tolong akun saya yang namanya Narendra Screen ya, yang namanya Narendra Screen bisa jadiin host karena saya pengen share screen dari situ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Teman-teman, sebelum kita mulai, walaupun mungkin tadi teman-teman udah pada berdoa ya, tapi karena saya belum ikutan, saya pengen ikutan berdoa, maka mari kita berdoa bareng-bareng lagi, berdoa dipersilahkan. Oke, amin amin Allahumma amin. Dan hari ini mungkin saya pengen sedikit menceritakan tentang buku yang mungkin saya pernah publish ya. Untuk buku ini berjudul Artistika Manusia Seutuhnya, dan mungkin kita nggak akan bahas penuhnya tentang buku ya, karena itu sangat-sangat membosankan mungkin bagi beberapa orang. Jadi bakal saya sedikit sharing aja, apa sih yang terkandung dalam bukunya, kenapa saya menciptakan bukunya, sedikit prosesnya, dan kira-kira apa aja hikmah yang bisa diambil dalam perjuangan menerbitkan buku ini. Kenapa sih buku ini pertamanya ada, teman-teman? Hal yang menarik adalah saya tuh nggak pernah punya mimpi untuk menjadi seorang penulis. Dahulu, pas saya masih SMP, SMA, itu saya itu menghabiskan waktu saya untuk mengerjakan hobi saya, yaitu main game. Yang mungkin tadi dibacakan sama moderator, saya itu hobi banget main Dota, atau mungkin game yang mungkin sekarang lagi hits, gara-gara kemarin habis ada turnamennya kayak gitu. Itu saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA, itu udah mainin, dan saya lumayan jago di situ. Jadi karena saya ngerasa jago, saya bikin tim lah sama teman-teman saya kan. Kita bikin tim, kita main ke warnet, ikut turnamen warnet, menang. Ikut turnamen warnet, menang. Bahkan waktu itu kita pernah sampai ke turnamen yang hadiahnya 15 juta. Itu yang mungkin paling gede. Waktu itu turnamen menang di Bali, yang ada di CV saya. Jadi emang saya tuh suka banget main itu, dan saya jadi kapten timnya. Dan seperti yang kalian tahu ya, tugas kapten, tugas ketua, itu buat ngapain? Buat nyemangatin gitu ya. Buat ngasih motivasi. Jadi biasanya kalau sebelum tanding, saya bakal nyemangatin mereka. Bro, semangat hari ini kayak gitu. Atau kalau habis kalah, saya harus ngechat di grup tim kan. Nggak apa-apa, kita coba lagi, kita latihan lagi, kita coba lagi di turnamen-turnamen berikutnya. Jadi saya terbiasa buat nyemangatin mereka.
buat nguatin mereka sebelum bertanding, dan buat nyemangatin mereka sepasca bertanding kalau habis kalah kayak gitu. Jadi emang udah terbiasa buat kayak gitu. Sampai suatu hari, teman saya yang bilang kayak gini sama saya di tim itu, Ren, lu tuh kok jago banget sih kalau nulis kayak gitu. Gue sering banget nih semangat gara-gara ngelihat chat lu di grup Line gitu. Gue sering banget terpacu kalau ngelihat chat lu di Line, pas lu nyuruh kita latihan lah, lu nyemangatin kita pakai kalimat-kalimat yang menurut gue keren banget. Jadi gue jadi semangat buat latihan, gue jadi semangat buat ikut turnamen kayak gitu. Saat itu saya tergerak, oh masa iya sih, padahal saya cuma nulis biasa aja, kayak semangat ya, kamu pasti bisa, kalau gagal berarti belum waktunya kayak gitu. Kayak udah ngomong-ngomong biasa aja. Tapi bagi mereka ternyata itu adalah kalimat-kalimat yang luar biasa. Alhasil karena makin lama mereka sering bilang kalau misalnya saya itu jago ngomong, jago nulis kayak gitu ya. Mereka bilang, Ren, lu pernah nggak kepikiran buat buku? Gitu. Lu pernah kepikiran nggak buat jadi seorang penulis? Saat itu karena masih SMA, saya bilang enggak, ngapain? Orang pengen jadi seorang dokter gitu ya, saya kan anak FK ya. Nggak ada keinginan sama sekali buat jadi seorang penulis kayak gitu. Singkat cerita, saya lulus SMA, dan habis saya lulus SMA, saya udah nggak ketemu lagi sama teman-teman saya, karena emang udah pada kuliah kan, pemerintah ya. Jadi saya emang udah menghilangkan mimpi jadi seorang gamers profesional pas lulus SMA. Jadi saya milih buat kuliah di gamers nggak apa-apa. Terus sekarang kayak gitu. Dan saat itu saya masuk kuliah, saya udah perlahan ngelupain mimpi itu, tapi masih tetap main Dota setiap malam minggu gitu ya. Setiap libur, tiap malam minggu, pasti saya sempatkan buat main. Nah, udah nggak ada lagi tuh omongan-omongan jadi penulis sampai suatu hari saya kecelakaan, teman. Saya kecelakaan, dan pas saya kecelakaan itu bener-bener bikin saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tiduran di kasur doang, teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tiduran di kasur setiap hari. Jadi kayak bener-bener harus bed rest gitu selama 3 bulan. Jadi saya nggak pernah bisa ngapa-ngapain. Bed rest 3 bulan, saya udah down banget, depresi banget, sampai ternyata teman-teman saya yang anak-anak warnet dulu, teman-teman saya anak-anak Dota itu nelpon, Ren, katanya kecelakaan lu ya, gimana keadaan gitu. Saya ceritain kan, bosen nggak ngapa-ngapain, tiap hari cuma bangun, makan, nonton anime, tidur lagi, udah gitu-gitu doang. Terus mereka bilang, gimana lu udah punya buku belum? Karena mereka yang dulu nyuruh saya buat nulis buku kan, teman-teman warnet saya, teman-teman Dota saya. Saya jadi keinget lagi, oh iya ya, dulu kalian nyuruh gue bikin buku ya, kayak gitu. Alhasil karena saya punya waktu gabut 3 bulan di tempat tidur gitu ya, nggak ngapa-ngapain, saya memutuskan buat coba nulis buku kayak gitu. Dan qadarullah, alhamdulillahnya dalam 3 bulan itu lahirlah sebuah buku yang bernama Artistika Manusia Seutuhnya. Yang mana buku itu bakal saya sedikit jelaskan di sini ya. Jadi mungkin kenapa saya menceritakan itu? Karena saya pengen sampaikan ke teman-teman, kalau kalian tuh pengen punya karya gitu ya, mungkin dalam konteks ini buku itu nggak perlu kalian mendedikasikan hidup kalian untuk arah situ. Misalnya gini, kalian pengen jadi seorang dokter, atau pengen jadi seorang pengusaha, pengen jadi guru, atau pengen jadi apapun itu, kalau misalnya kalian itu punya keinginan untuk bikin karya, jangan biarkan profesi kalian itu membuat kalian berhenti untuk berkarya. Kayak saya jadi seorang dokter, tapi bukan berarti saya nggak bisa nulis, tapi jangan jadikan nulis itu sebagai fokus gitu ya. Yang penting kalian tahu fokusnya ke arah mana, pengen jadi apa, kalian sedikit-sedikit keluar fokus buat nulis gitu ya, atau untuk bikin blog, atau bikin nge-vlog, atau bikin video, bikin konten, nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalian pengen nulis buku, nggak mesti kalian mendedikasikan hidup kalian untuk menjadi seorang penulis. Oke, sekarang kita bakal sedikit bahas tentang bukunya. Soalnya saya bilang gitu karena saya aja dapat inspirasi buat nulis buku dari teman-teman warnet saya gitu, dari orang-orang yang setim Dota sama saya, bukan gara-gara saya pengen, bukan gara-gara saya pengen menginspirasi, nggak, cuma gara-gara mereka. Terus bolehlah pas lagi kecelakaan nulis buku, dan ternyata alhamdulillah jadi kayak gitu. Sekarang kita bakal bahas tentang bukunya. Nah, ini halamannya nggak penting ya. Lanjut sekarang saya bakal bahas kalau buku saya itu terdiri dari 5 goresan atau 5 bab, yang mana bab ini merupakan proses-proses perjalanan seorang manusia gitu ya. Jadi buku saya itu berjudul Artistika Manusia Seutuhnya, dengan prinsip Allah menciptakan manusia itu luar biasa, maka kita juga harus bisa mencapai titik di mana kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Jadi di 5 goresan ini menjelaskan tentang bagaimana
seorang manusia itu bisa berproses dari dirinya yang biasa-biasa saja menjadi dirinya yang seutuhnya. Lanjut ke goresan pertama. Goresan pertama adalah tentang Battle of the Year, dunia vs akhirat. Mungkin salah judul ya, harusnya nggak The Battle of the Year, tapi Battle of the Era gitu ya. Karena nggak mungkin battle ini cuma 1 tahun doang. Battle antara dunia dan akhirat tuh sampai sekarang dari dulu itu pasti masih berlangsung. Mungkin kalian udah pada paham maksudnya ya. Di sini saya menekankan tentang banyak banget aktivis, banyak banget orang-orang yang mana hidupnya terlalu fokus pada dunia. Teman-teman, saya ceritakan, pas saya waktu itu ke Jepang ya, saya lagi ke Jepang, saya disuruh ngisi di sebuah auditorium kayak gitu, dan di situ saya datang tepat waktu tuh, bro. Saya datang tepat waktu, tapi ternyata orang-orang udah pada datang duluan. Jadi ada acara jam 7 malam gitu ya, jam 7 pagi, dan orang-orang udah datang di sana jam 6.30. Jadi orang Jepang itu punya kebiasaan buat hadir di sebuah acara 30 menit sebelum acara itu dimulai. Terus orang-orang Jepang itu juga disiplin banget, tepat waktu, ramah, mantep lah, keren-keren banget orang-orang Jepang itu. Kenapa saya puji mereka? Karena saya sebentar lagi bakal merendahkan mereka. Kenapa? Karena orang Jepang itu, walaupun mereka keren, walaupun mereka hebat, sampai sekarang Jepang masih menjadi negara paling puncak, negara dengan urutan pertama jumlah orang yang bunuh diri di sana. Kenapa? Negara dengan kualitas manusia yang luar biasa, yang ramah, yang peduli, yang mantap, kenapa manusianya, kenapa pemudanya sampai sekarang masih banyak yang melakukan bunuh diri? Jawabannya satu, teman-teman, karena mereka itu nggak punya tempat untuk kembali. Kalau mereka gagal, mereka remedial, mereka diputusin pacar, mereka di PHK, mereka langsung bunuh diri. Mereka nggak bisa bilang, ya Allah, mungkin ini yang terbaik untuk aku, maka berikanlah petunjuk, berikanlah pertolongan, berikanlah kekuatan, karena ini nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan berikanlah rencana terbaikmu kepada aku secepatnya. Kita bisa ngomong kayak gitu. Kita bisa bilang, ya Allah, apa yang aku tahu itu tidak lebih baik daripada apa yang kamu rencanakan buat aku. Kita bisa bilang kayak gitu. Tapi mereka nggak bisa. Mereka nggak punya Tuhan untuk mengadu. Alhasil ketika mereka gagal, mereka memutuskan buat mengakhiri nyawa mereka sendiri. Berapa banyak dari kita yang sampai sekarang masih terlalu fokus sama dunia, yang ketika kita sedang melaksanakan rapat, berhenti sebentar saja, nggak berhenti sebentar aja 5 menit buat wudhu, buat mendengarkan, bahkan kita nggak berhenti. Mungkin kita sudah bisa buat mendengarkan, tapi kita nggak mau buat langsung sholat. Mungkin kita sudah bisa buat langsung sholat, tapi kita terburu-buru karena ingin segera melanjutkan rapatnya, ingin melanjutkan tugas kita. Jadi di sini saya jelaskan banyak banget kisah tentang orang-orang yang mereka itu terlalu mementingkan dunia sehingga lupa untuk mementingkan akhirat mereka. Contohnya ya orang-orang Jepang tadi. Percuma kalau misalnya kita punya ilmu dan kebijaksanaan dunia, tapi kita lupa untuk memegang keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Teman-teman, ilmu dan kebijaksanaan dunia itu seperti pedang. Lantas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gagang. Maka kita nggak akan pernah bisa mengayunkan pedang kalau kita nggak punya gagang yang kuat. Semakin kamu kuat di dunia, semakin tajam pedang kamu. Tapi kalau kamu nggak punya gagangnya, kamu hanya akan melukai diri kamu sendiri. Jadi, saya pengen ingatkan kepada teman-teman untuk mencari fokus yang sebenarnya gitu ya. Yang mana kita pegang itu adalah fokus di mana kita itu bisa untuk menyerang dunia, bisa untuk mendapatkan menyerang dunia dan akhirat kita bersamaan gitu ya. Kita nggak cuma jadi orang-orang yang mungkin bahasanya paham akan ilmu-ilmu dunia, tapi juga paham akan ilmu-ilmu akhirat. Orang yang mungkin kita bisa paham kalau misalnya kita itu berkah di dunia, atau misalnya kita bisa menjadi orang-orang yang cocok untuk berada di dunia sama orang-orang yang mungkin bisa berada di akhirat gitu ya. Kalau kata guru saya kayak gini, kalau misalnya kamu itu naik motor di dunia, kamu harus naik mobil di akhirat. Kalau misalnya kamu itu naik mobil di dunia, kamu harus naik pesawat di akhirat. Jadi akhirat itu jangan lupa. Jadi bab pertama adalah tentang itu, teman-teman. Manusia itu kalau pengen jadi seorang manusia yang utuh, harus menyeimbangkan antara akhirat dan dunianya. Ketika saya bilang kayak gini, bukan berarti dunia kita tinggalkan ya. Nggak ada yang nyuruh kita buat meninggalkan dunia. Nggak ada yang nyuruh kita buat dalam artian ngomong, udahlah, kita nggak usah mentingin dunia, kita di kamar terus aja nggak usah berkarya. Enggak, Allah nggak nyuruh kayak gitu juga. Tapi Allah nyuruh kita buat mencari rezeki keluar, untuk bermanfaat, untuk melarang yang munkar, untuk mengajak yang ma'ruf, tapi nggak lupa untuk akhirat kita. Gitu ya.
Lanjut ke goresan yang kedua adalah tentang nuansa hikmah semesta. Ini adalah tentang bagaimana sebenarnya Allah itu memberikan banyak banget kemudahan, banyak banget hikmah yang terjadi di sekitar kita. Tadi yang pertama kita belajar tentang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kalau di sini adalah tentang bagaimana kita menjadikan dunia sebagai bekal untuk bisa lebih dekat dengan akhirat. Hal yang menarik adalah waktu itu saya diundang di Darul Quran ya. Darul Quran di Tangerang atau di Bogor, saya lupa. Pokoknya Darul Quran di Jawa Barat, saya diundang. Waktu itu temanya adalah tentang menghafal Al-Quran. Jadi semangat untuk bisa menghafal Al-Quran kayak gitu. Dan saat itu ada seorang anak kecil yang dari awal sampai akhir tuh tutup mata. Jadi saya pikir dia tidur gitu. Tapi pas saya tanya jawab, dia angkat tangan dan dia bertanya. Saya kaget kan. Ini orang tidur kok malah nanya kayak gitu kan. Saya pikir awalnya buat nyari nilai atau apalah gitu kan. Tapi ternyata karena panitianya waktu itu nyuruh yang nanya buat maju ke depan, jadi panitia itu nyuruh yang nanya buat maju ke depan gitu ya, karena mereka di depan. Nah, orang ini tuh maju ke depan, itu harus dipandu sama temennya. Jadi ternyata qadarullah orang itu buta, teman-teman. Anak kecil ini tuh buta. Jadi dia tutup mata bukan gara-gara dia tidur, tapi gara-gara dia emang buta, nggak bisa ngelihat dengan matanya. Dia maju ke depan, terus nanya kayak gini ke saya. Mas, kasih motivasi dong buat saya, kalau misalnya motivasi saya sudah hilang. Kenapa? Ada apa gitu kan? Terus dia cerita. Dia itu pengen menjadi orang yang membanggakan ayah ibunya dengan menjadi hafiz Quran, tapi ternyata beberapa bulan lalu ayah dan ibunya sudah meninggal. Jadi beliau tuh yatim piatu sekarang. Nggak punya orang tua, dan dulu motivasi menghafalnya adalah ingin membanggakan ayah dan ibunya. Tapi sekarang ayah ibunya sudah nggak ada. Terus saya bilang, namanya Adam ya. Ya Adam, kalau misalnya kamu emang sekarang nggak bisa membanggakan orang tuamu di dunia, maka banggakanlah orang tuamu di akhirat. Karena orang-orang yang menghafalkan Quran, karena orang-orang yang berhasil untuk menanamkan Quran di dalam hati mereka, bisa memakaikan orang tuanya mahkota dari cahaya di akhirat nanti. Terus saya tanyakan ke dia, Adam sudah hafal berapa juz? Beliau bilang, saya sudah hafal 12 juz. Jadi beliau yang dalam artian buta gitu ya, tapi bisa menghafalkan Quran 12 juz. Dan inilah yang saya maksud sebagai nuansa hikmah semesta. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, kita melihat tempat-tempat di sekitar kita, akan banyak banget hikmah, akan banyak banget pelajaran yang bakal hadir kepada kita. Karena kita itu biasanya itu bilang kalau misalnya hidup kita itu biasa-biasa saja, padahal kita itu menutup mata. Kalau kita sedikit saja membuka mata, tetangga kita perlu bantuan. Teman-teman kita perlu bantuan. Orang tua kita perlu semangat. Dan mungkin banyak banget ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Tapi karena kita menutup mata, kita hanya peduli pada diri kita sendiri, kita lupa untuk melihat sekitar kita. Padahal mungkin banyak banget hikmah yang Allah sediakan buat kita. Jadi mulai sekarang, buat teman-teman yang ngerasa kok kalau hidup gini-gini aja, aku nggak bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar saya, kayak gitu, ngerasa kayak gitu, coba kalian keluar, teman-teman. Keluar, lihat tetangga kalian, kanan dan kiri kalian, lihat teman-teman kalian ada yang lagi kesusahan atau enggak, dan bantulah orang-orang seperti itu. Bantulah orang-orang terdekat. Dengan begitu, semakin banyak hikmah, semakin banyak pelajaran yang bakal hadir kepada kamu. Karena pada akhirnya, manusia itu diciptakan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Manusia itu ada untuk menjadi perantara pertolongan Allah kepada hamba-hamba yang lainnya. Saya pribadi nih ya, kalau lagi ngerasa hidup nggak ngapa-ngapain, lagi insecure sama orang-orang, lagi ngerasa malas, capek, atau apapun itu, saya langsung buka HP, teman-teman. Ambil HP, terus buka aplikasi GrabFood atau Gojek. Buka aplikasi itu, kamu beli makanan bebas. Kalau saya biasanya beli nasi ayam gitu ya, 12.000 sama ST 3.000 saya beli. Terus habis saya order, saya bilang ke drivernya, Pak, ini saya udah makan dan saya lagi pengen berbagi rezeki. Ini nasi ayamnya buat Bapak aja. Kalau Bapak udah makan, bisa dikasih ke teman-teman Bapak. Saya bilang kayak gitu, dan biasanya beliau bilang apa? Bilang, makasih ya. Kalau misalnya lagi kebetulan ada driver yang bilang, ya Allah, makasih banget, Mas. Saya belum makan beberapa hari, belum makan daging beberapa hari, ini benar-benar pertama kalinya saya makan ayam. Itu menjadi sebuah hikmah buat kalian, kalau ternyata kalian masih bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Nggak usah muluk-muluk pengen donasi 20 juta, nggak usah muluk-muluk pengen bikin rumah sakit, bikin pesantren, bikin sekolah, karena hal-hal kecil seperti tadi bisa menjadi sumber, bisa jadi pemantik hikmah-hikmah Allah datang kepada kita. Ini yang kedua. Semakin kita
peka gitu ya. Semakin kita peka terhadap lingkungan kita, semakin banyak hikmah yang bisa kita dapatkan untuk masa depan kita, untuk akhirat kita. Berbicara tentang peka, kita lanjut ke barisan ketiga. Peka. Ketika kita berbicara peka, berarti kita sedang menangkap sesuatu gitu ya. Sedang merespon akan sesuatu. Dan respon yang kita harus tangkap adalah kodenya Allah. Adalah nikmatnya Allah, adalah petunjuknya Allah. Hal yang ingin saya sampaikan di awal adalah manusia itu ya, mendapatkan kode, mendapatkan kebaikan, nikmat, kemudahan dari Allah itu setiap hari. Tapi kita nggak sadar, teman-teman. Misalnya nih, kita berdoa sama Allah, ya Allah, berikan aku 1 miliar, supaya aku jadi orang kaya, ya Allah. Semoga aku besok bisa dapat 1 miliar, kayak gitu. Besok kita nggak dapat apa-apa. Kita bilang gini, ya Allah, kenapa engkau nggak ngabulin doa aku? Mungkin aja Allah kabulkan doa kamu, tapi dengan cara lain. Apa cara lainnya? Allah bikin kamu nggak kecelakaan di jalan. Yang mana kalau kamu kecelakaan, biaya operasinya 1 miliar. Sehingga kamu nggak kecelakaan di jalan, kamu selamat, kamu dikasih 1 miliar sama Allah. Kenapa? Karena Allah selamatkan kamu dari kehilangan 1 miliar. Maka kehilangan 1 miliar dihilangkan sama Allah, berarti kamu mendapatkan 1 miliar. Atau mungkin ada kode yang kayak gini. Ini pengalaman pribadi. Saya pernah waktu itu pulang dari rapat. Capek banget. Waktu itu lagi pulang rapat OSIS kalau nggak salah. OSIS, Rohis pas saya masih SMA. Saya lagi rapat, pulang jam 8:15 waktu itu. Itu capek banget, benar-benar kayak udah nggak tahan gitu kan. Itu pulang-pulang, itu saya belum sholat Isya. Jadi, karena capek banget, saya ketiduran di ruang tamu tuh waktu itu. Saya ketiduran di ruang tamu, terus jam 1:30 atau 1:30 saya lupa, itu saya digigit nyamuk banyak banget. Jadi, kebangun gara-gara gatal-gatal semua. Gatal banget kayak gitu kan, benar-benar gatal banget. Kebangun tuh. Terus saya bilang, alah nyamuk asem gitu kan. Saya balik ke kamar, saya nyalain AC di kamar, terus saya tidur lagi kan. Karena di kamar harusnya nggak ada nyamuk kan. Beberapa saat kemudian, 13 menit, 20 menit gitu kan, saya kebangun lagi. Panik gitu. Ternyata di kamar itu banyak nyamuk juga. Kenapa? Karena pas saya cek jendelanya nggak saya tutup. Jadi di ruang tamu saya digigit nyamuk, di kamar saya digigit nyamuk kayak gitu. Saya stres kan. Ya Allah, apa sih nyamuk nggak jelas banget gitu kan. Saya coba keluar buat nyari autan, sovel gitu kan. Saya nyari sovel, autan nggak ada. Ya Allah, ini rumah kenapa sih nyamuk di sini tapi nggak ada sovel? Saya udah kesel sendiri kan. Dan ketika saya udah kesel itu kan udah kebangun tuh ya. Udah apa nggak ngantuk lagi kan. Karena udah kesel kan. Ya udahlah. Terus waktu itu saya memutuskan buat cuci muka gitu. Udah cuci muka bentar, mandi buat gatal-gatalnya disabunin biar nggak gatal kayak gitu. Saat itu saya baru ingat kalau saya belum sholat Isya. Pas lagi mandi itu, oh iya ya, belum sholat Isya ya. Alhasil saya wudhu, terus saya sholat Isya tuh jam 2 pagi. Jam 2 pagi saya sholat Isya, dan pas saya bangun dari sholat Isya itu, pas saya bangun keluar dari musola, itu saya ngelihat botol autan, botol sovel persis di depan pandangan mata saya. Dan saya langsung mikir, oh jangan-jangan tadi saya dibangunin sama nyamuk-nyamuk karena saya belum sholat Isya. Karena saya udah pindah ke kamar pun tetap didatengin sama nyamuk-nyamuk. Saya nyari autan nggak nemu. Alhasil Allah suruh saya buat mandi supaya seger, dan saya jadi ingat kalau saya belum sholat Isya. Ini kan kodenya Allah gitu. Terkadang kita mendapatkan kode kayak gitu, tapi kita nggak peduli gitu. Kita tengah malam bangun, ada suara apa sih? Tidur lagi. Kita bangun gara-gara pengen kencing jam 3 pagi, tapi kita nggak mau sholat tahajud, tidur lagi. Kita bangun jam 5 pagi karena berisik azan gitu ya. Azan udah kode yang keras banget sih kalau udah azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sama kayak gini. Tidur lagi sampai jam 6 pagi. Terus jam 6 baru sholat subuh. Atau jam 7. Suha ya, subuh duha. Bukan sholat subuh, tapi sholat duha. Kan banyak dari kita yang kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan kode Allah yang nggak ada, tapi kitanya yang nggak peka. Dan mungkin banyak dari kita peka, tapi kita nggak mau untuk ngikutin kode itu. Kita udah mendapatkan azan, kode dari Allah, tapi kita nggak mau sholat. Kita udah mendapatkan kode buat kebangun tengah malam untuk tahajud, tapi kita nggak mau. Kita lagi jalan ketemu orang-orang yang mungkin minta-minta gitu ya. Yang mungkin anak kecil, kalau saya pribadi lebih suka ngasih anak kecil gitu ya. Anak kecil yang minta-minta. Kita mendapatkan kode untuk berbagi sama dia atau sama orang lain, tapi kita nggak mau. Jadi yang ketiga adalah tentang bagaimana kita harus belajar buat menyingkap kode Allah kayak gitu. Hal-hal yang Allah berikan kepada kita sehari-hari itu pasti punya maksud. Saya pernah naik mobil berdua sama teman saya gitu ya. Di tengah jalan saya lihat di pinggir jalan tuh ada
ada seorang gelandangan yang tidur di bawah. Intinya tidur di jalan raya gitulah, di pinggir jalan raya dekat lampu merah kayak gitu. Saya bilang ke dia dong, itu kasian banget bro, mau tolongin nggak? Saya bilang kayak gitu. Teman saya bilang, apaan? Alah ya udah nggak, biarin aja lah, ngapain ditolongin kayak gitu. Itu yang dia bilang. Respon saya sama respon dia ke satu stimulus yang sama itu beda teman-teman. Dan inilah yang saya maksud dengan kepekaan. Ada orang yang peka banget, jadi ketika dia melihat suatu hal, dia langsung tergerak buat menyelamatkan, tergerak buat melakukan kebaikan, tergerak buat bertindak kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang ngelihat ya udah biaran aja, be aja kayak gitu. Dan inilah yang saya maksud, kita harus memperkuat kepekaan kita kalau Allah sedang memberikan kode buat kita. Cara melatihnya gimana, Mas? Cara melatihnya sederhana kalau menurut saya. Sering-seringlah kamu melihat dunia luar. Sering-seringlah kamu keluar dari zona nyaman, teman-teman. Kalau kamu di kos doang, atau main sama teman-teman yang itu doang, kau bakal sangat sulit buat belajar untuk jadi orang yang peka. Kenapa? Karena kode yang harus kamu ungkap cuma kode teman-teman kamu doang. Ketika mereka minta A, ketika mereka minta pulang, minta ditraktir, minta dianterin, itu doang. Tapi kalau kamu keluar, kamu ngelihat ke desa-desa gitu ya, ada orang-orang yang kesusahan makan, ada orang yang nggak punya air, nggak punya listrik, atau kamu ke perkotaan gitu ya, ngelihat orang-orang yang korupsi, ngelihat orang-orang yang nggak tahu diri, suka nipu, ngerampok, itu kalian bakal lebih gampang buat peka. Kenapa? Karena kalian makin mengoleksi, makin punya kumpulan, himpunan hal-hal yang terjadi di dunia. Dan berdasarkan nomor 2 tadi, kalau ternyata hikmah di semesta itu udah di semua hal, makin kalian punya banyak koleksi hikmah semesta, makin gampang buat menyingkap kode-kode yang Allah berikan kepada kita. Ngelihat ada berita perampokan, orang biasa, biasa aja ada perampokan. Tapi kalau kita, ya Allah kasihan ya, yang dirampok nggak apa-apa nggak ya? Misal tetangga kita dirampok, kita tolongin dia gitu. Kau butuh bantuan nggak? Itu kan beda ya, respon kita yang kayak gitu sama respon mereka yang mungkin istilahnya nggak peka. Mereka cuma bilang, ya Allah, kasihan banget. Ya udah kayak gitu doang, tapi nggak mau bertindak buat menyelamatkan atau menolong orang-orang yang sedang dirampok itu. Ini nomor 3. Nomor 4 adalah untuk berhenti mengeluh. Jadi di nomor 4 ini saya selipkan beberapa tulisan gitu ya, beberapa narasi yang membuat kita sadar kalau kondisi kita itu mungkin emang nggak baik-baik saja. Kalau kita mungkin banyak ujiannya, entah mungkin kalau teman-teman di sini mungkin ujiannya ada ujian responsi, ujian lab, atau skripsi bahkan. Pokoknya tugas-tugas yang numpuk dan kalian merasa kalau kalian menjadi orang yang paling berat ujiannya di dunia. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Menjadi orang yang ujiannya paling berat di dunia. Pasti banyak dari kita ngerasa kayak gitu kan. Nggak ada orang lain yang ujiannya lebih berat dari gue. Kita pernah merasa kayak gitu. Dan di bab ini saya pengen ngingetin ke semua orang yang baca tentang kalau misalnya kamu merasa hidup kamu itu berat, when your life is hard, it doesn't mean it is easy for the others. Kalau hidup kamu itu berat, bukan berarti hidup itu mudah bagi yang lain, teman-teman. Kalau kamu sedang merasa nggak baik-baik aja, kalau kamu sedang merasa sedih, bukan berarti yang lain selalu baik-baik aja dan selalu bahagia. Kalau kamu sedang menderita, kamu sedang capek, bukan berarti yang lain nggak pernah capek dan sedang nggak menderita kayak gitu. Kenapa ini penting? Karena terkadang nih ya, kalau kita merasa punya teman yang mengalami hal yang sama gitu, kayak misalnya temenan sama orang gitu ya, kita lagi stres skripsian. Terus ternyata pas kita ngelihat teman kita, oh dia juga stres skripsian kayak gitu. Dia nggak bahagia. Dia juga benar-benar lagi berjuang untuk bisa keluar dari depresi dia saat skripsi. Kita jadi ngerasa punya teman. Kita jadi ngerasa kita punya orang yang mana dia juga sedang berjuang bersama kita. Ini penting banget teman-teman. Kenapa ini penting? Karena manusia itu kalau merasa punya teman, kalau merasa nggak sendiri, kekuatannya bakal meningkat. Karena mereka sedang berjuang, terus ngerasa kalau sedang nggak berjuang sendiri. Alhasil mereka jadi pengen buat berjuang lagi dan lagi. Dan di sini kisah yang mungkin saya sangat suka di bab 4 ini adalah kisah tentang orang-orang di Palestina, teman-teman. Kita punya saudara-saudara di Palestina yang mereka bahkan buat makan, buat belajar, buat main-main kayak gitu sulit banget. Sehingga ketika saya lagi down, lagi malas belajar gitu ya, saya selalu membandingkan diri saya dengan orang-orang di sana. Saya masih punya kesempatan buat jadi dokter di tempat yang mungkin tidak dijatuhi oleh bom, tidak dijatuhi oleh rudal, tidak diusir oleh para tentara, tapi saya males-malesan, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Kalau mau ujian nggak belajar, mau skripsi males-malesan zaman dulu gitu ya. Saya ingat mereka, pasti mereka bakal sangat kecewa sama saya gitu kan.
saya akan zolim kalau misalnya saya di sini malas-malesan, tapi mereka di tempat yang lebih bahaya, di tempat yang lebih tidak kondusif, bisa melakukan lebih baik daripada saya. Jadi di sini saya ceritain tentang orang-orang di Palestina, atau orang-orang yang mungkin secara keadaan jauh lebih buruk dibanding kita gitu ya. Ketika saya bilang lebih buruk bukan keimanannya, tapi lebih buruk keadaan kondisi duniawinya gitu ya. Kayak misal di perang, lagi di dalam perang, atau punya kecacatan mental, kecacatan fisik kayak gitu ya. Jadi banyak banget orang-orang yang saya ceritakan di sini, mereka tuh punya kekurangan yang mungkin membuat mereka nggak bisa seperti kita, tapi ternyata mereka bisa berkarya lebih banyak dari kita. Satu kisah yang menarik adalah teman saya sendiri di sini, teman-teman. Teman saya ada mahasiswa bidik misi ya. Beliau itu luar biasanya itu setiap, kalian mungkin tahu bidik misi ya. Bidik misi itu nggak bayar UKT, tapi diberikan uang saku sama pemerintah setiap bulan itu 1 juta kalau nggak salah. Jadi beliau tuh orang tuanya udah meninggal dua-duanya, teman saya ya, udah meninggal orang tuanya, terus beliau itu daftar kedokteran, keterima, dan masuk bidik misi. Nah, beliau ini, yang menarik adalah setiap kali beliau mendapat uang bidik misinya, itu beliau bagi 2. Kenapa 1 juta tuh ya? 1 jutanya dibagi 2, 500.000. Saya pernah lagi nganterin beliau pulang gitu kan, beliau bilang, Ren, habis ini mampir dulu yuk, kemana? Ke ACT gitu. Tahu ACT ya? Aksi Cepat Tanggap. Yang dia tuh ngurusin donasi-donasi kayak gitu. Kenapa, Rik? Ke ACT. Ini habis dapat duit bidik misi, mau gue kasihin ke ACT. Saya tuh kaget, hah? Itu bukan uang saku kamu. Kalau kamu istilahnya kasih uang itu, kamu nggak makan sama sekali dong. Kamu nggak beli buku kedokteran. Gitu. Terus dia bilang, nanti aku bisa tabung sendiri, itu mah gampang. Aku biasanya tiap bulan 500.000 juga bisa. Ini 500.000-nya lagi, saya bakal sumbahin ke ACT. Saya kaget. Saya waktu itu dikasih uang saku sama orang tua saya sebulan itu 2 juta, teman-teman. Saya 2 juta, dan nggak ada yang saya taruh ke ACT gitu. Beliau dikasih 500.000, 1 juta, dibagi 500.000-nya buat ACT. Ini bener nyindir saya. Beliau dengan kondisi yang lebih luar biasa susah gitu ya, tapi masih mementingkan orang-orang yang mungkin lebih susah dibanding beliau. Beliau sedekahkan, beliau bagikan uang itu buat orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan. Jadi di sini saya waktu itu yang mungkin sering ngeluh kalau misalnya nggak punya duit banyak buat beli buku kedokteran gitu ya. Namanya kedokteran ya, mungkin yang teman-teman kedokteran juga paham, buku-buku kedokteran kan harganya 1 juta di atas, stetoskop gitu-gitu kan mahal-mahal banget ya. Dan waktu itu saya sempat dikasih uang cuman segitu, saya marah-marah sendiri kayak, mah ini nggak cukup buat beli apa-apa kayak gitu. Ini ingat banget ya, semester 1 masih manja banget, kalau sekarang alhamdulillah udah punya penghasilan sendiri. Tapi dulu kayak manja banget. Saya bilang kayak gitu, qadarullah orang tua saya baik, dia ngasih lagi. Dan ternyata ada teman saya yang tanpa uang dari orang tua itu, hanya uang dari bidik misi, dia jualan tahu, sampai beberapa bulan kemudian dia bisa beli stetoskopnya sendiri, bisa beli tensimeternya sendiri, bisa beli jas labnya sendiri, dan jadi istilahnya orang pintar di kelas saya gitu ya. Dan jadi salah satu orang dengan peraih IPK tertinggi di fakultas saya. Jadi teman-teman, terkadang kita harus, mungkin banyak orang bilang gini ya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, selama kamu membandingkan usahanya itu nggak masalah. Bandingkan usahanya, tapi jangan bandingkan hasil usahanya gitu. Kayak misal kamu belajar 24 jam gitu ya, karena melihat orang lain belajar 24 jam, ya nggak masalah. Kamu terinspirasi untuk berusaha lebih keras. Tapi jangan bandingkan hasil usahanya. Dia belajar 24 jam nggak remedial. Kamu belajar 24 jam tapi remedial. Kan kamu sering mikir gitu ya. Gila nih orang, kelihatan main terus, nggak pernah serius, bilangnya belum belajar, tapi nggak remed. Lah lu udah belajar 24 jam setiap hari, lu remedial gitu kan. Terus kita sedih, kita insecure, kita bilang kalau kita lebih buruk dari Ricis Nabati, butiran debu gitu kan. Nah, ini baru salah. Kalau kita mau membandingkan sesuatu, bandingkan usahanya, bukan hasil usahanya. Kalau hasil itu salah, ada urusan Allahnya, ada urusan keberkahannya, ada urusan langitnya. Tapi kalau usaha, kita bisa ikutin orang lain kan. Dia tiap hari olahraga, kita boleh olahraga kayak dia. Tapi nggak usah bandingin, lu gendut, dia sispek, nggak usah. Dia setiap hari belajar, ikutin. Tapi nggak usah bandingin, dia IPK-nya 4, lu nggak usah bandingin itunya. Apalagi, kamu pengen usaha kayak dia jualan tahu bakso setiap hari, jualan risol maya tiap hari. Kau pengen jualan kayak dia juga. Dia sebulan jualan bisa beli iPhone, kamu sebulan jualan baru bisa beli pulsa 50.000 gitu. Ya nggak masalah, nggak usah bandingin hasil usahanya. Jadi gitu ya teman-teman.
if life is not easy for you, doesn't mean it was easy for the others. Kalau emang hidup nggak mudah buat kamu, bukan berarti itu mudah bagi orang lain. Tiap orang tuh dikasih ujian, dikasih kesulitan sesuai dengan kualitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin kamu yang mungkin masih baru belajar buat ngapa-ngapain, masih belum punya duit, dikasih musibah atau dikasih ujian yang berkaitan dengan keuangan berat banget, mungkin tuh nggak akan, atau mungkin akan tapi kamu bisa melewatinya gitu. Atau mungkin kamu yang istilahnya baru masuk jadi maba nggak bakal mendapat kesulitan yang lebih berat daripada orang-orang yang mungkin udah kerja. Itu nggak bakal kayak gitu. Karena Allah tahu kualitas kita. Kecuali kalau kita kualitasnya udah keren banget gitu ya, terus kita masuk kampus dikasih ujian yang lebih berat daripada orang tua kita, bisa aja kalau kita udah keren banget, udah kuat banget gitu ya. Jadi semakin kamu berproses, semakin kamu makin mantep keimanannya, ketakwaannya, keduniaannya, insya Allah ujiannya juga bakal semakin berat. Karena apa? Karena kalau dikasih ujian yang sama-sama aja, ya kita nggak bakal berkembang gitu kan. Human condition can only lift when the condition shift. Manusia kualitasnya hanya akan meningkat, hanya akan lift gitu ya, kalau conditionnya shift, kalau kondisinya berubah. Jadi kalau kondisinya sama-sama aja, kita nggak bakal bisa jadi orang yang lebih mantap lagi. Goresan kelima adalah keajaibannya. Jadi setelah kita tadi yang pertama, kita udah paham kalau misalnya yang harus diperjuangkan adalah akhirat, nggak cuma dunia gitu ya. Udah menjadikan dunia sebagai bekal untuk bisa lebih dekat dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah belajar untuk menyingkap kode-kode kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan belajar buat nggak mengeluh kalau gagal, nggak mengeluh kalau capek, maka akan hadir yang namanya keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya mungkin kalian sempat dengar nih beberapa, mungkin tiap tahun sering viral ya kisahnya, karena di repost terus sama orang-orang yang mungkin merasa terinspirasi. Ini kisah dari teman saya pernah nulis di Line. Beliau teman saya pas SMA, kita beda sekolah, tapi beliau itu adalah ranking 1 di sekolah yang beliau ada. Jadi ranking 1 di SMA-nya beliau kayak gitu. Kita teman dekat, saya pernah nanya ke beliau, "Bro, lu pengen masuk mana?" "Gue pengen masuk ke teknik mesinnya ITS." Itu bukan sesuatu yang besar menurut saya pribadi. ITS gitu kan ya mungkin terkenal gitu ya. Cuman dengan kepintaran beliau, dia masuk ITB harusnya bisa, masuk UI harusnya bisa. Terus saya tanya kan, "Kenapa ITS?" "Karena orang tua gue pengennya gue di Surabaya," kayak gitu. Oh ya udah, ranking 1 di SMA favorit pasti bisa masuk lah kalau ke ITS gitu kan. Tapi ternyata pas kita lagi persiapan tuh, beliau tuh apa ya, takut gitu loh, takut nggak keterima. Padahal saya pede banget kalau lu pasti keterima gitu. Malah yang nggak harus pede malah saya gitu, karena saya nilainya jelek, dia masuk ke FKUNS. FK kan susah banget ya masuknya kadang-kadang ya. Dan saya takut, tapi ternyata pas pengumuman yang nggak keterima dia. Saya keterima di FKUNS, dia nggak keterima di ITS gitu. Saya kaget pas ngeliat dia nggak keterima. "Hah, lu bener nggak keterima bro?" Saya bahkan sampai nanya kayak gitu. Terus dia bilang, "Iya bro, maaf ya gue ngecewain lu sebagai teman lu," kayak gitu. Nggak keterima di ITS. Dia sempat, kalau kata ibunya, sempat depresi 2 bulan, nggak mau keluar rumah. Dan saya waktu itu nggak sempat ngurusin karena FK, nggak FK lah, kampus gitu ya. Kalau kita baru masuk kampus kan ospek dan lainnya penuh, rame banget ya. Jadi saya nggak sempat ngurusin dia. Baru setelah 2 bulan saya sempat buat ngubungin dia kayak gitu. "Bro, gimana? Lu masih down?" Terus dia bilang, "Enggak, gue nggak boleh down. Gue bakal berusaha lagi. Dan gue bakal nyoba buat belajar masuk ke teknik lagi tahun depan." Gitu. Jadi dia mencoba buat belajar buat SBMPTN-nya. Gitu. Dia belajar buat SBMPTN, dan saya ngeliat banget dia tiap hari bimbel belajar kayak benar-benar orang yang udah kalau nggak keterima tahun depan nih gila sih, nggak mungkin. Dia belajarnya udah mantap, tryout-nya selalu ranking 1, kan nggak mungkin nggak keterima ya tryout ranking 1 terus kayak gitu. Dan dia tuh orang yang dekat banget sama Allah kayak gitu. Jadi habis di depresi 2 bulan itu, dia sebelum dia bangkit, dia kayak sempat ikut daurah ngafal Quran di Ataun Bogor 30 hari gitu. Jadi sebelum bangkit dia ngaji dulu lah, tobat sama Allah karena sempat depresi kayak gitu. Ternyata pas hari SBMPTN tahun depannya, percobaan keduanya dia gitu ya, dia sakit teman-teman. Dia sakit, dia tipes, maksain buat hadir, tapi dia nggak bisa, dia pingsan pas lagi SBMPTN. Bayangin, udah belajar setahun penuh, pas hari H dia tipes, alhasil kodralnya nggak keterima. 2 tahun orang terpintar di SMA saya, bukan di SMA saya, di SMA sebelah saya gitu, tapi nggak keterima SBMPTN. Kalau saya yakin kalau dia nggak sakit, kalau dia ngerjain sepenuhnya, dia pasti bisa keterima dimanapun kayak gitu. Balik lagi ke fase depresi, dia depresi lagi, bahkan orang tuanya bilang dia nggak mau keluar kamar, makan aja dikit banget,
Saya udah khawatir banget. Alhasil waktu saya nyamperin ke tempat dia. Terus dia bilang, maaf ya, kalau misalnya gue nggak bisa kuliah kayak lu. Dia bilang kayak gitu. Saya udah semester 3 kan waktu itu kan. Semester 4 apa kalau nggak salah ya. Udah jadi menteri di BEM, dia masih belum masuk ke kampus gitu. Kalau orang paling pintar yang saya kenal gitu. Dia bilang minta maaf. Saya bilang ke dia, lu nggak pengen nyoba selain ITS? Coba aja semuanya yang lu bisa. Pokoknya ada mandiri lu coba, ada apa lu coba. Karena gue yakin bro, lu mau dimanapun, kalau lu keren, lu jago, mau kampusnya dimanapun lu bisa. Saya bilang kayak gitu kan. Ya saya nggak ngerti itu nyemangatin atau enggak. Terus beliau bilang ya udah gue bakal nyoba semuanya kayak gitu. Terus dia nanya, Ren, menurut lu kampus luar gue coba juga nggak ya? Terus gue bilang coba aja lah, emang susah sih kampus luar, kita coba aja dulu gitu. Terus tahun ketiga kan percobaan terakhir ya tahun ketiga ya, dia nyoba lagi SBMPTN di ITS, terus dia daftar di macam-macam kampus luar juga gitu. Terus dia daftar semuanya, benar-benar daftar semuanya, dan dia keterima di ITS alhamdulillah buat tahun ketiga, dan dia udah hampir daftar ulang, sampai ternyata ada email dari NTU teman-teman, NTU, Nanyang Technology University, email ke dia, kamu diterima di Nanyang Technology University sebagai salah satu penerima terbaik, salah satu mahasiswa terbaik kayak gitu bahasanya. Dia kaget, dia langsung nge-screenshotin chatnya, langsung nelfon saya waktu itu, terus dia bilang, Ren, gue keterima di Nanyang. Dan itu chat yang mungkin sampai sekarang legendaris karena ada di mana-mana. Dan itulah yang waktu itu saya bilang keajaibannya. Ketika ada orang udah berusaha gitu ya, udah benar-benar menyeimbangkan dunia sama akhirat, terus sudah sabar, berjuang lama-lama, pada akhirnya, walaupun waktunya lama, bakal Allah kasih keajaibannya. Dan sekarang, setahun lalu dia jadi lulusan terbaiknya NTU, Nanyang Technology University, dan kayaknya kerja di Singapura sekarang, udah agak susah dihubungin karena sibuk atau gimana. Jadi ini kisah yang bakal saya selalu ulang-ulang ketika bahas buku ini, karena ketika saya bikin bab ini, yang saya ingat cuma kisahnya dia doang. Kisah di mana teman saya benar-benar nyoba dari kegagalannya, dari depresinya, dari stresnya, buat bikin buku, buat jadi mahasiswa Nanyang Technology University. Sama kayak saya lagi depresi, lagi down, lagi kecelakaan gitu ya, nggak bisa keluar kamar, saya terinspirasi dari beliau buat bikin buku di tengah istilahnya kayak hari-hari daunnya saya waktu itu. Teman-teman, hal itu, 5 goresan itu yang akhirnya membuat kita menjadi bisa mengenal gitu ya, kira-kira manusia seutuhnya itu kayak gimana sih. Dan bagi saya pribadi, kenapa kita harus sombong, kenapa kita harus istilahnya kayak pede kita bisa jadi manusia seutuhnya adalah karena Allah bilang di surat Atin gitu ya, kalau manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna, fi ahsani taqwim, maka kita juga harus bisa membedakan diri kita dari orang-orang yang mungkin mereka nggak sadar kalau mereka sempurna. Membedakan diri kita dari hewan atau dari tumbuhan yang mungkin diciptakan lebih rendah daripada kita. Jadi kalau misalnya kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diciptakan dengan luar biasa, maka cara mensyukurinya adalah dengan cara menjadi manusia seutuhnya. Dari semua kisah itu saya belajar satu hal teman-teman, kalau misalnya manusia itu diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal untuk berpikir, diberikan intuisi, kemampuan untuk memutuskan sesuatu, untuk memutuskan pendapat gitu ya, untuk bisa berpikir dengan kepala dingin gitu. Yang mana kalau misalnya kita diberikan semua itu tapi nggak menggunakannya untuk kebaikan, maka apa bedanya kita dengan hewan yang hanya menggunakan hawa nafsunya saja gitu. Kita diberikan tangan dan kaki untuk bergerak bebas kemana saja. Kalau kita nggak gunakan itu untuk bergerak ke arah-arah kebaikan, maka apa bedanya kita dengan tumbuhan yang hanya bisa diam saja. Jadi sebagai seorang manusia, teman-teman, kita harus paham kalau misalnya kita itu beda, kita itu luar biasa, kita itu sempurna, maka jadilah manusia seutuhnya. If you do something others don't, you will get something others won't. Kalau kamu lagi bingung mau ngapain, lagi takut, lagi ragu, lagi istilahnya kayak nggak ngerti apa yang dilakukan itu benar atau enggak, percayalah teman-teman, kalau kamu ngelakuin sesuatu yang nggak orang lain lakukan, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang nggak orang lain dapatkan. Entah itu nulis buku, bikin vlog, jualan, apapun itu, kalau misalnya kamu berani untuk melakukan sesuatu, maka kamu juga punya hak untuk mendapatkan sesuatu. Dan kalau orang lain nggak melakukannya, mereka nggak akan bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Buatlah masterpiece kalian masing-masing, mau itu buku, mau itu konten, mau itu komunitas, mau itu perusahaan, mau itu karya baru yang mungkin belum terfikirkan sekarang, buatlah
apa yang mungkin kalian ingin buat, karena kalian masih muda, masih punya link, masih punya energi, masih punya banyak banget gitu ya. Mungkin kalian cuma nggak punya uang, tapi uang itu gampang banget buat dicari kalau kita berani buat mencoba mencari uang itu dengan jualan, dengan mungkin ikut bisnis gitu ya, atau mungkin kita pengen ikut penelitian orang-orang, bantu jadi translator. Banyak banget yang bisa kita lakukan untuk nyari uang, tabung perlahan-lahan untuk bisa jadi modal untuk buat karya kita gitu ya. Kita pengen berkarya di mana, pengen berkarya apa, itu nggak masalah. Yang penting kalian paham yang tadi ya, if you do something others don't, you will get something others won't. Mungkin kayak gitu teman-teman. Saya percaya teman-teman di sini bisa membuat karyanya masing-masing. Saya nggak akan bilang kalian harus bikin buku, karena nggak semua orang punya bakat buat bikin kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang indah. Mungkin kalau kamu nggak bisa bikin kalimat yang indah, bakat kamu adalah ngomong gitu ya. Kamu bisa ngomong dengan indah. Tapi mungkin kalau kita bilang, aduh mungkin aku nggak bisa ngomong mas, aku nggak bisa nulis, ya udah mungkin bakat kamu adalah jadi seorang programmer yang nggak perlu banyak ngomong, atau jadi seorang di balik layar yang hobinya bikin rundown yang jago banget, bikin rundown untuk bikin acara. Kalian semua tuh insya Allah punya keunikan dan bakatnya masing-masing, dan nggak salah juga bagi kalian untuk mengembangkan apa-apa yang ada di luar bakat kalian. Kita ngerasa nggak jago nulis, tapi pengen latihan nulis nggak masalah. Kita ngerasa nggak jago ngomong, pengen latihan public speaking ya nggak masalah. Pokoknya kalian tuh punya kebebasan 100% untuk bisa menentukan masa depan kalian, untuk bisa menentukan apa-apa yang ingin kalian perjuangkan. Ingat teman-teman, mungkin pemuda, kita semua ini kan pemuda ya, mungkin pemuda hanya sekitar 30-40% dari populasi Indonesia, tapi pemuda adalah 100% dari masa depan kita semua. Maka menjadilah orang-orang yang bermanfaat buat sekitar kita dan buat Indonesia tercinta. Dan juga buat semesta lah kalau bisa. Mungkin kayak gitu, sekian dari saya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah saya sendiri. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah yang mungkin kurang berkenan dan menyakiti teman-teman. Tapi semoga ada sedikit kebaikan, ada sedikit silaturahim yang terjalin pada hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, monggo banget. Kalau nggak ada juga nggak masalah. Saya mohon maaf kelewatan 5 menitan. Jadi nanti kalau misalnya sisi tanya jawabnya mungkin kekurangan, bisa tanya ke Instagram saya di sini. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi di sana. Kalau waktunya kurang, tapi kalau nggak ada yang mau nanya juga nggak monggo banget. Saya balikkan lagi ke panitia, ke moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ya pada malam hari ini tentang bedah buku yang temanya juga cukup menarik, dan tentunya bagi teman-teman semua yang ingin bertanya bisa di on-kan mic-nya atau bisa chat di kolom komentar. Ya, di sini saya akan mencoba bertanya dulu kepada Mas Rendra ya. Buku ini tahun terbitnya kapan Mas Rendra? Bisa di ya mic-nya di on-kan dulu. Baru diterbitkan tahun 2019 awal. Kalau sekarang lagi nggak ada pre-order, tapi insya Allah minggu depan saya buka pre-order. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik pas dengar bukunya bisa nanti di Instagram bakal saya posting, bakal saya storyin, dan bisa lewat situ. Karena insya Allah ini yang terakhir buat buku ini. Habis tahun depan saya insya Allah ada buku baru lagi, jadi tahun depan bakal fokus ke buku yang kedua kayak gitu. Jadi insya Allah ini yang terakhir. Gitu. Kalau mungkin pada tertarik, kalau enggak ya nggak usah. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas, tujuan umum dari membuat buku ini apa? Dari 5 poin tadi. Itu kan pasti kepengenan dari Mas Rendra kan pasti dituangkan dalam buku ini. Nah, ini tujuan dari dibuatnya buku ini apa? Bisa disampaikan? Ya, jujur aja ya, kalau tujuan dulu pas bikin buku ini karena saya pengen ngisi waktu luang. Karena saya nggak pengen depresi, nggak ngapa-ngapain. Jadi dulu kalau boleh saya ceritain, pas saya kecelakaan itu, saya harus bed rest 3 bulan. Itu nggak boleh keluar dari kamar, nggak boleh keluar dari tempat tidur, karena emang kepala saya. Jadi penyakit saya itu EDH, atau epidural hematom, ada darah di dalam otak saya. Jadi habis operasi kepala waktu itu saya benar-benar nggak boleh pergi, nggak boleh berdiri bahkan, cuma boleh di kamar doang kayak gitu. Saya bosannya minta ampun, cuma ditemenin sama laptop, sama HP, dan saya udah hampir depresi kan nggak ngapa-ngapain. Pas buka laptop cuma nonton anime doang. Waktu itu saya ingat banget nonton Detektif Conan dari episode 1 sampai 700, teman-teman. 1 sampai 700. Cuma dalam waktu 1,5 bulan. 700 episode dikali 20 menit, itu berarti berapa? Wah, pokoknya gila, udah gila banget mau depresi sampai saya ditelepon sama teman saya tadi. Ren, gimana? Lu punya buku kan gitu. Terus saya, oh iya benar juga, dulu pernah pengen punya buku gara-gara teman-teman saya nyemangatin saya untuk bikin buku.
Jadi daripada saya nonton Conan tiap hari, bener toh? Daripada nonton Conan terus, mending saya nulis buku kayak gitu. Jadi waktu itu tujuannya murni hanya buat itu Mas. Bahkan saya nggak mentingin keuntungannya sih, bilang kayak gini. Kalau nanti ada keuntungan, semuanya bakal saya sumbangin. Dan bener, semua keuntungan 100% saya sumbangin. Saya nggak dapat sepersen pun, karena saya nggak punya tujuan apa-apa waktu itu. Saya cuma pengen pas saya sakit, saya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Make sense ya? Pengen buat do something kayak gitu. Pengen biar saya bed rest, bisa ngapa-ngapain kan harusnya kan. Tapi jangan dipakai buat nonton anime doang kayak gitu. Alhasil saya nulis. Dan alhamdulillah waktu itu yang bikin saya bangkit justru buku ini malah. Bayangin aja ya, 3 bulan kalian nggak masuk kuliah, pas masuk lagi kan masih awkward gitu ya. Ketinggalan pelajaran, teman-teman kalian pada, kamu siapa gitu kan. Apalagi saya waktu itu botak kan, gara-gara habis operasi ini kan, operasi tengkorak kan botak jadinya. Jadi kayak saya awkward banget. Tapi pas saya udah sembuh, buku ini mulai diproses, dan pas saya proses buku ini gitu kan, teman-teman banyak yang bantu. Teman-teman yang angkatan saya banyak yang bantu promosiin, banyak yang bantu bungkusin. Alhamdulillah, yang awalnya targetnya cuma buat bikin saya itu nggak gabut pas lagi sakit, bisa terpesan kurang lebih 2.000 eksemplar waktu itu. Dan 2.000 saya kaget kan, gila nih 2.000 kalau cuma bertiga yang ngurus, ini emang bungkusinnya bisa setahun gitu kan. Terus saya tawarin ke teman-teman saya di angkatan, ada yang mau bantu nggak saya bayar kayak gitu. Terus mereka pada datang, ada yang bilang nggak mau dibayar, ada yang bawa makanan. Alhasil 2.000 eksemplar itu selesai dalam waktu 3 hari. Terus kita kirimin dan dapat keuntungan kurang lebih 100 berapa juta. Itu semuanya, literally semuanya, saya bagi-bagi. Ada yang ke Palestina 20 juta, ada yang ke musibah-musibah 20 juta. Jadi saya nggak dapat keuntungan sama sekali, karena emang waktu itu tujuannya itu bukan buat keuntungan, karena lagi gabut aja. Dan saya malah berterima kasih gitu, karena buku itu membuat saya bisa bangkit kembali, bisa ngerjain. Jadi waktu itu lagi fase skripsi, teman-teman. Bayangin, yang lain pada skripsian, pada penelitian, kamu cuma bisa taper doang di kamar kayak gitu. Itu sedih banget rasanya. Saya setiap kali lihat Instagram, ngelihat story, selamat semprot, saya astagfirullahaladzim, sedih banget kan. Jadi ketika saya bisa bangkit lihat buku itu, saya benar-benar berterima kasih banget. Saya nulis buku itu, saya bilang makasih ke teman-teman saya yang anak warnet itu karena nyuruh saya buat nulis, dan alhamdulillah saya jadi bisa bangkit, bisa skripsian, bisa lulus, walaupun tetap telat ya, karena harus ngulang semester kan, tetap telat, cuman tetap bisa bangkit jadinya kayak gitu gara-gara buku ini. Jadi mungkin tujuannya, kalau ditanya, sebenarnya tujuan utamanya pengen bikin diri saya bangkit waktu itu. Tapi ya karena aneh ya kalau diceritain ke umum tentang hal itu, jadi saya pengen, mungkin kalau ditanya sama orang-orang yang mungkin secara umum atau orang-orang umum nanya, karena saya nggak mau dibilang cuman buat diri sendiri doang bukunya, saya bakal bilang kalau buku itu tuh ada untuk bikin orang-orang ngerti manusia itu tujuannya harusnya ke arah mana sih, ngerti manusia seutuhnya itu kayak gimana sih, apa yang harus mereka lakuin, apa yang harus mereka karyakan, apa yang bisa mereka lakukan supaya jadi lebih baik, gimana caranya untuk menjadi seorang manusia yang utuh seperti surat Atin kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu aja sebenarnya tujuannya. Kalau saya bisa pikir ya setelah saya sampaikan tujuan yang seharusnya ke tujuan yang mungkin sekarang tujuannya udah lebih luas lagi ya, untuk menginspirasi orang-orang dan lain-lain seperti yang saya bilang tadi. Cuman awalnya banget ya tujuannya buat diri saya sendiri tadi. Mungkin kayak gitu. Oke, berarti berawal dari kegabutan ya Mas. Ini kegabutan yang hakiki ya sebenarnya ya. Bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Dan tadi dilihat dari 5 poin ini cukup menginspirasi ya. Ini goresan pertama itu ada Battle of the Year antara dunia versus akhirat dan yang lain sebagainya. Tentunya buku ini itu menurut saya, walaupun saya belum membaca, perkiraan saya ini cukup menarik buat dipelajari ya, karena ini bukan cuman buku-buku biasa yang ada di luaran sana, tapi buku ini cukup menginspirasi kita akan tentang hal-hal yang ada di dunia dan akhirat gitu. Oke Mas, selanjutnya ada yang bertanya ini. Ya di kolom chat saya bacakan dari Dewi Lestari Ningsih ya. Assalamualaikum, saya Dewi Lestari Ningsih, izin bertanya Kak, mengapa seseorang yang kayak gabut atau bosan itu banyak banget muncul ide-ide yang menghasilkan kreativitas, bahkan dapat menghasilkan cuan ya katanya. Yang saya tanyakan, bagaimana kita memilih satu ide saja yang benar itu kode dari Allah agar berjalan dengan lancar. Nah, mungkin bisa dijawab Mas Rendra tentang ini. Jawaban saya oke saya jawab ya.
Iya. Jawaban tadi saya nggak bisa. Kamu nggak akan bisa pilih. Kira-kira kode yang mana sih yang harus aku lakuin tuh, kamu nggak akan bisa pilih, teman-teman. Kayak gini, kayak kamu masuk ke kampus gitu kan, ada banyak banget pilihan UKM ya, BM, terus UKMI ya, atau himpunan, macam-macam. Banyak banget pilihannya. Mana sih yang terbaik? Mana kode aula yang terbaik yang harus aku masukin kayak gitu kan? Nggak akan bisa kamu tentuin yang mana. Yang harus kamu lakuin saat itu adalah kamu memilih sesuai dengan apa yang kamu tahu gitu kan. Kamu dari research, ini yang terbaik kayak gimana, ini yang untungnya kayak gimana, macam-macam itu udah kamu research. Di sini kegiatannya ngapain aja, budayanya gimana, kamu dari research, terus kamu menentukan pilihan kamu. Dan yang ingin saya sampaikan satu, pilihan terbaik adalah pilihan yang setelah kamu memilih pilihan itu, kamu nggak menyesali pilihan itu. Itu pilihan yang terbaik. Sementara pilihan yang nggak terbaik, pilihan yang salah adalah kamu memilih sesuatu, tapi di tengah proses pemilihan itu setelah selesai gitu ya, kamu menyesali pilihan itu. Misal, kamu masuk UKMI sama BEM. Kamu milih antara UKMI sama BEM. Kamu udah bilang, oke, pengen milih UKMI gitu. Kamu daftar UKMI, kamu keterima UKMI. Terus di tengah-tengah, kamu nanya, ini pilihan yang salah atau tepat ya? Ini pilihan yang benar atau salah ya? Aku masuk UKMI. Dan di situ kamu bilang, aduh, harusnya dulu nggak daftar UKMI, harusnya daftar BEM aja. Nah, di situ pilihanmu udah salah berarti. Tapi kalau kamu bilang, bodoh amat, mau salah mau benar, yang penting sekarang gue udah di UKMI, gue bakal berikan yang terbaik. Itu bakal jadi benar pilihan kamu. Jadi yang menentukan pilihan kamu benar atau enggak, itu adalah ketika kamu sudah memilih, kamu nggak menyesali pilihan itu, dan kamu memperjuangkan pilihan itu. Itu yang menjadi pilihan yang tepat. Waktu itu, ada cerita dari Teh Konita ya, Teh Koon, seorang inspirasi saya juga. Beliau pas masuk ke Unpad pertama kali, beliau pengen banget buat daftar Fagus. Fagus tuh kayak pencinta alamnya Unpad kayak gitu ya. Sorry, Fagus tuh di UNS, cuman itu pencinta alam. Di Unpad juga ada pencinta alam kayak gitu. Nah, beliau pengen banget masuk ke pencinta alam, karena kayaknya hits banget gitu loh, dan beliau tuh pengen masuk yang hits dulu. Beliau pengen banget masuk ke pencinta alamnya Unpad. Beliau ikut magangnya, ikut pendaftarannya, dan pas lagi magang itu beliau jadi peserta terbaik kayak gitu. Bener-bener udah jadi yang terbaik, udah rutin datang magang, bener-bener udah, wah pokoknya harus bisa lah kayak gitu, terima kayak gitu kan. Tapi H-1 pendaftaran, beliau tuh kecelakaan, dan tangannya tuh kaku. Bayangin aja, pencinta alam nggak mungkin nerima orang dengan tangan kaku gitu kan. Alhasil beliau langsung di blacklist dari pencinta alam. Langsung nggak boleh masuk ke pencinta alam gara-gara tangannya kaku. Alhasil karena nggak diterima di pencinta alam, beliau sedih dong. Dan orang tuanya bilang, yaudah kamu kalau misalnya nggak diterima di pencinta alam, kamu daftar di rohisnya aja, di UKMI aja. Di UKMI mah mau kamu sakit apa juga bakal diterima gitu kan. Di rohis-rohis kan gitu biasanya ya. Di UKM kerohanian kan gitu ya. Mau lu males-malesan, pokoknya lu nggak bakal ditolak kayak gitu kan. Namanya juga kerohanian kan, pengen bantu orang hijrah kan, masa nolak-nolak gitu kan. Kalau di UNS sih gitu, saya nggak tahu ya. Harusnya kan kayak gitu ya. Nah, beliau alhasil daftar di kerohanian Unpad. Keterimalah beliau di situ. Dan di situ beliau nggak suka banget karena pengennya ikut pencinta alam, tapi keterimanya di kerohanian gitu kan. Tapi beliau disuruh sama ibunya, udah coba aja dulu, kamu udah milih gitu kan di pencinta alam kemarin tapi gagal, terus dikasih Allahnya kerohanian, itu kamu perjuangan di kerohanian gitu. Alhasil beliau memperjuangkan di kerohanian, nyoba-nyoba sampai beliau itu ditugasin untuk jadi seorang jurnalis atau orang yang disuruh bikin tulisan gitu lah, wawancara terus nulis kayak gitu. Beberapa kali beliau nulis, tulisannya itu selalu viral, selalu di-like sama banyak banget orang, dan ternyata beliau bilang, oh mungkin emang pilihan yang terbaik buat aku tuh jadi seorang yang jago nulis kayak gitu, jadi seorang yang sering nulis. Alhasil beliau nulis terus sampai beliau tuh bikin sebuah inisiasi di Unpad namanya Teh Jasmine, terus nulis lagi, bikin buku namanya Seni Tinggal di Bumi, nulis lagi, bikin buku namanya Nyala Palestina, terus alhasil Nyala Gazeta Palestina, pokoknya bener-bener bikin buku terus sampai beliau sempat ceritain hal itu. Kalau dulu saya nggak kecelakaan, mungkin saya nggak bisa bikin buku. Kalau dulu saya nggak kecelakaan, mungkin saya nggak akan bisa sampai sejauh ini. Jadi teman-teman, kalau kita lagi bingung ya, pilihan mana yang bakal terbaik buat kita, kamu yang harus tentuin kamu mau ke arah mana. Dan dimanapun yang kamu pilih, kalau kamu nggak menyesali pilihan itu, seburuk apapun keadaannya, walaupun kamu di situ dipaksa sama orang tua, atau kamu di situ gara-gara nggak ada pilihan lain, atau gara-gara ditolak sama semuanya kayak gitu. Tapi kalau Allah sudah belokkan kamu ke suatu titik, pasti titik itu adalah titik yang terbaik buat kamu. Ingat, rencana kita itu rencana manusia. Maka kalau rencana kita tercapai, kita berhak bahagia. Tapi kalau misalnya rencana kita nggak diterima, atau rencana kita nggak terjadi, berarti yang bakal terjadi adalah rencana
rencana Allah, dan kita harusnya lebih bahagia. Kenapa? Karena itu rencananya langit, karena itu rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saran saya buat semuanya yang lagi bingung mau ngapain, harus milih apa, harus bergerak kemana, harus pas gabut ngapain aja, tentukan satu. Setelah kamu research, setelah kamu udah meneliti, setelah kamu udah ngelihat plus minusnya, udah kamu SWOT, udah berusaha buat ngelihat mana sih yang lebih passion di kamu, mana sih yang lebih cocok buat kamu, terus kamu pilih, pedelah pada diri sendiri kalau itu pilihan yang benar, jangan pernah menyesali pilihan itu, perjuangkanlah sepenuh hati, insya Allah itu pasti menjadi pilihan yang tepat. Mungkin kayak gitu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, itu mungkin Mbak siapa tadi? Mbak Dewi ya, sudah dijawab sama Mas Rindra. Semoga bisa memotivasi. Ya, Mas Rindra, kembali ke buku tadi ya. Awal pertama terbit. Nah, kira-kira sudah tersebar berapa buku Mas Rindra sampai tahun ini? Pertama itu 2000. Periode pertama itu 2000. Jadi sebenarnya saya itu dari dulu pengen banget masukin ke toko buku. Bahkan udah berapa kali dihubungin sama beberapa penerbit, bahkan dihubungin sama Kuanta. Pernah dihubungin sama Kuanta, cuman entah kenapa sih belum dapat izin dari orang tua. Katanya kamu belum siap buat terkenal kayak gitu. Jadi ya udah, saya emang nurut aja kan, dan alhamdulillah saya bisa ngurusin sendiri juga. Jadi sebenarnya semenjak pandemi itu belum jalan lagi karena penerbit atau percetakan langganannya itu tutup sampai sekarang gitu. Semenjak COVID kayak ganti kerjaan atau gimana. Jadi saya belum nemuin, baru kemarin banget nemuin penerbit yang baru dan baru pengen produksi lagi, makanya yang saya bilang tadi minggu depan saya pengen open pre-order karena udah nemuin penerbit yang baru. Jadi mungkin kalau ditanya sampai sekarang udah berapa, pertama itu 2000, terus sempat buka pre-order kedua itu sekitar 500, jadi mungkin 2500 tambah 100-200-an ya 2700-an buku kurang lebih. Dan nanti saya pengen buka lagi. Target saya sih, sebenarnya saya nggak punya target, saya cuman nggak enak sama orang-orang yang nge-PM saya tiap hari gitu, Mas, kapan bukunya bisa dibeli lagi, kayak. Nah itu. Lama-lama kayak, aduh bener juga nggak enak sama mereka gitu ya, dan mutusin buat nyari penerbit. Bayangin selama setahun dibombardir sama DM, Mas, kapan bukunya lagi? Mas, kapan bukunya lagi? Jadi kayak, ya oke lah, saya nyoba buat nyari, alhamdulillah ketemu penerbit yang percetakan yang lumayan sama harganya, yang kualitasnya bagus juga, saya pengen coba ke sana. Alhamdulillah udah HCC, tinggal nanti pre-order dan bisa buat didistribusikan lagi. Jadi mungkin sekitar 2.700-2.800-an kalau sampai sekarang. Oke. Itu satu bukunya berapa halaman, Mas? 200 halaman. 200 halaman. Okay. Itu dibacanya itu benar-benar kayak kamu baca komik kalau kata teman-teman saya. Jadi ada teman saya tuh baca buku itu 4 jam selesai. Kayak katanya, ini mah kayak baca komik, Mas, bikin lagi. Ya ampun, gue bikinnya lama, bacanya 4 jam doang kayak gitu. Jadi kalau kalian menganggap itu bukunya bakal berat, banyak teori, saya bakal ngomong sekarang itu bukunya nggak ada teorinya sama sekali. Itu sih cuma narasi-narasi yang digabungkan doang, cerita-cerita yang mungkin saya alami atau teman-teman saya alami, saya rangkum dalam sebuah buku gitu dan saya berikan alur kayak gitu. Jadi insya Allah nggak akan berat sama sekali. Kalau misalnya tertarik nanti pantengin Instagram, nanti mungkin saya juga kasih tahu ke Masnya kalau udah ada pre-ordernya, nanti bakal mungkin Masnya share ke teman-teman kalau ada yang minat. Jadi soalnya cuma 3 hari, 4 hari doang, jadi saya takutnya pada nggak sempat lihat kayak gitu. Oke, siap. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya-tanya ya, tentang buku ini, tentang motivasi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rindra, bisa chat di kolom komentar agar tambahan wawasan dari Mas Rindra itu bisa lebih banyak gitu ya, pengalaman dan wawasan dari beliau itu cukup banyak. Jadi silahkan yang mau tanya langsung saja ketikkan di kolom chat gitu. Ya, sambil ngopi-ngopi juga nggak apa-apa Mas Rindra, sambil menunggu teman-teman semua yang mau bertanya, kita diskusi santai. Nanti paling beberapa menit lagi kita akan selesaikan gitu. Ya. Oke. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa ketikkan di kolom chat atau bisa di-on-kan mic-nya bagi teman-teman yang
masih kepo tentang buku-buku ini, silakan bisa ditanyakan. Oh iya Mas, ini jenengan asli mana Mas kalau boleh tahu Mas? Aslinya? Saya lahir di Malang, Hmm? cuman semenjak SD saya di Bekasi. Jadi mungkin saya asli Bekasi lah. Asli Bekasi, kuliahnya di Solo, di UNS ya? Kuliah di UNS Solo. Oh, oke. Berarti anak rantau ya. Kerja juga di sini. Di sini ya. Pantesan dari gelagat bicaranya itu kayak beda gitu. Kayak bukan orang Solo ya? Iya. Ya, sekarang semester berapa, Mas? Saya udah lulus 2 tahun lalu. Udah Profesi lulus aja. ya. Oh, oke. Tapi kegiatan masih berjalan lancar ya, Mas? Ya, namanya hidup kan nggak mungkin selalu lancar ya. Iya. Yang penting kalau kamu lagi nggak lancar, walaupun kamu lagi punya hari yang buruk gitu kan, kamu bisa ubah hari yang buruk menjadi minggu yang baik gitu kan. Atau kamu punya minggu yang buruk, kamu jadikan minggu yang buruk menjadi bulan yang baik. Jadi kamu selalu punya momen, selalu punya cara untuk menjadikan apa yang buruk menjadi baik. Jadi ya, selama kamu masih belum menyerah, selama kamu masih menganggap kamu masih bisa memperbaiki, ya bisa dilancarkan. Jadi ya, saya nggak akan bilang saya lancar, tapi ya kalau ada masalah, saya bakal nyoba buat memperbaiki atau menyelesaikan. Dan buat teman-teman juga kayak gitu ya. Jangan sampai kalau kalian ngerasa hidup kalian nggak lancar, tapi orang-orang kalau ditanya hidupnya lancar nggak lancar gitu, jangan sampai kalian minder atau gimana, nggak masalah. Mau kalian lancar, mau nggak lancar, yang penting kalian nggak menyerah buat terus melanjutkan hidup. Oke, siap. Iya, silakan Mbak Andalusia. Bisa di-on-kan mic-nya kalau mau bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ferdinand. Sebelumnya suara saya jelas ya? Ya, jelas Mbak. Ya, saya mau bertanya ke Mas Rendra. Sebelumnya saya terima kasih banyak ini atas sharingnya karena saya dapat belajar hal-hal baru malam ini, Masya Allah. Saya sebelumnya, kan Mas Rendra ini menulis buku ini bisa dibilang karena dapat validasi dari orang sekitar ya Mas ya. Katanya pintar nulis, bagus buat nyemangatin orang, pintar ngomong juga gitu. Dan saya lihat Mas Rendra bisa memberikan banyak motivasi juga ke orang. Jadinya saya mau tanya begini, motivasi dari Mas Rendra itu gimana ya buat orang yang mungkin punya trauma gitu di masa lalunya, mendapatkan hal yang nggak mengenakan dari eksternal, itu dia jadi kurang kurang percaya diri gitu sama kemampuan dia. Jadi dia kalau nggak dapat validasi dari orang, dia nggak percaya diri buat mengembangkan potensinya dia, begitu Mas Rendra. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang mungkin Mbaknya berani buat menyampaikan, dan mungkin banyak dari di sini juga mengalami masalah yang sama, cuman nggak berani buat menyampaikan gitu ya. Iya. Karena sometimes itu ketika kita punya trauma atau punya masalah yang mungkin membuat kita punya hambatan dalam berkembang, kita terhambat buat berkarya karena kita takut, karena kita ragu, karena kita nggak punya kepercayaan diri gitu ya, karena pernah ada sesuatu yang terjadi pada kita, itu akan sangat sulit buat dihilangkan, walaupun mungkin waktunya sudah berlangsung lama gitu. Walaupun mungkin pas kita SD atau bahkan kayak gini, ada kisah yang menarik, ada pasangan suami istri gitu ya, pasangan suami istri yang mana istrinya ini waktu itu nggak pengen punya anak, suaminya pun juga nggak pengen punya anak, tapi suatu hari mereka mabuk gitu ya, ini teman saya di luar, kisah dari teman saya di luar gitu ya, orang Amerika. Jadi mereka tuh suami istri yang mana mereka itu nggak pengen punya anak, tapi suatu hari mereka mabuk, terus mereka berhubungan tanpa menggunakan pengaman kayak gitu. Alhasil istrinya jadi punya anak gitu kan, istrinya jadi hamil, terus istrinya bilang, ini digugurin aja gimana kayak gitu. Terus mereka berdiskusi, dan ternyata mereka bilang kalau misalnya nggak boleh menggugurkan secara nggak alami gitu. Udahlah kalau kita udah dikasih sama anak, udah nggak usah digugurkan kayak gitu. Tapi mereka itu berdoa terus, semoga anaknya gugur kayak gitu. Mereka berdoa terus, semoga anaknya gugur pokoknya nggak pengen punya anak kayak gitu.
Tapi entah kenapa sampai ke persalinan tuh anaknya nggak gugur gitu. Hasil anaknya lahir dong. Anaknya lahir jadi bayi gitu kan, balita, SD, SMP, dan mulai SMP anak ini tuh nggak pernah suka sama orang tuanya. Padahal semenjak lahir itu orang tuanya ngemanjain terus, dikasih makan, dikasih hadiah macam-macam. Pokoknya benar-benar disayang sama orang tuanya. Bahkan mereka itu yang awalnya nggak pengen punya anak gitu ya, sekarang udah menerima dan udah bilang kalau anak itu adalah harta terbaiknya mereka kayak gitu. Jadi orang tuanya udah benar-benar menerima anaknya, udah sayang banget sama anaknya. Tapi anak ini nggak pernah sayang sama orang tuanya, nggak pernah mau pulang, nggak pernah mau nurut. Sampai akhirnya dibawalah mereka bertiga ini, karena waktu berantem ya, dibawalah anaknya kabur dari rumah kayak gitu, terus berantem, dibawalah mereka bertiga ke psikiater gitu. Terus psikiaternya nanya sesuatu yang menarik. Psikiaternya nanya gini ke orang tuanya, kalian selama ngurusin anak ini, pernah nggak maksa dia untuk melakukan sesuatu? Nggak pernah. Bener nggak pernah. Bahkan pas ditanya ke anaknya juga bilang nggak pernah. Saya nggak ngerti juga kenapa saya bisa sebenci ini sama orang tua saya kayak gitu. Terus psikiaternya bilang kayak gini ke orang tuanya, kamu sebelum punya anak pernah nggak ngerasa nggak pengen punya anak? Langsung dua orang tua itu kaget dan mereka jujur, iya, dulu sebelum kita punya anak ini kita nggak pernah pengen punya anak. Dan pas kita mengandung anak ini, kita mendoakan supaya anak ini nggak jadi lahir. Dan psikiaternya bilang, itulah yang menyebabkan anak kamu sampai sekarang nggak suka sama kamu. Karena semenjak dia ada di dalam perut kamu selalu memaksa dia buat nggak lahir, dan akhirnya anak ini tetap lahir. Maka dari itu, paksaan yang diberikan bukan saat anak ini sudah lahir, tapi kamu maksa dia buat tidak lahir, itulah yang membuat dia bisa seperti sekarang. Jadi bahkan trauma yang kita nggak alami aja secara langsung, itu bisa membuat kita nggak bisa bertumbuh kayak gitu. Apalagi trauma-trauma yang Mbak Aya ceritakan gitu ya, yang kita bisa melihat traumanya, kita bisa merasakan traumanya. Jadi sederhana saja kalau dari saya jawabannya satu, ketika kita punya pengalaman-pengalaman pahit kayak gitu, hal yang harus kita lakukan pertama adalah menerimanya. Ketika saya bilang menerima, itu bakal berat banget untuk direspon dengan logika gitu ya. Kayak misal nih, saya pribadi menceritakan dikit ya, saya pas SMP, SMA, saya udah bilang tadi saya anak warnet gitu ya, main Dota terus, itu sebenarnya nggak cuma itu. Saya tuh anak nakal, yang benar-benar hampir setiap dia bolos sekolah, yang hobinya berantem, hobinya nongkrong game motor kayak gitu. Dan ketika saya pikirkan itu sekarang gitu ya, saya ngerasa kalau saya menghabiskan masa muda saya menghabiskan uang orang tua saya hanya untuk melakukan hal-hal kayak tadi, berantem, main warnet, bolos sekolah kayak gitu. Dan kalau misalnya orang nanya sama saya, Ren, lu bisa nggak ngelupain, lu udah lupa belum sama masa lalu lu yang kayak gitu? Lu udah lupa belum masa-masa di mana lu dulu pernah jadi beban orang tua, pernah hampir masuk penjara kayak gitu. Saya bilang, nggak, saya nggak akan pernah ngelupain itu, tapi saya mencoba perlahan-lahan buat menerimanya. Alhasil, saya makin sering buat menceritakan itu kepada orang-orang. Seperti ke kalian, saya bilang tadi, kalau misalnya saya anak warnet, saya hobinya berantem gitu kan. Kenapa saya kayak gitu? Supaya ada orang-orang yang menganggap atau menerima saya walaupun saya seperti itu. Make sense nggak? Saya kayak gitu, saya mengaku anak warnet, anak yang mungkin nggak bener banget, tapi saya ceritakan ke orang-orang. Dan ternyata setelah saya ceritakan, orang-orang tetap menerima saya. Inilah yang membuat saya lebih mudah buat menerima. Walaupun saya masih sering nyesel, masih sering nggak suka sama masa lalu saya, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Sekuat apapun manusia menyesali, jarum jam nggak akan pernah bisa berputar ke kiri. Jadi ya, itu step pertamanya. Kalau misalnya kamu punya trauma, cobalah buat menerimanya. Cara mudah buat menerimanya adalah menceritakan itu kepada orang-orang terdekat kamu. Dan kamu bakal sadar kalau mereka itu nggak peduli sama trauma kamu. Mereka nggak peduli sama kamu dulu kayak gimana. Mereka cuma peduli kalau kamu sekarang sudah mencoba buat berubah. Kamu sekarang udah berubah, kamu udah jadi orang yang kayak gini sekarang, dan mereka bakal tetap sayang sama kamu, tetap ada buat kamu. Cari orang-orang yang tetap bakal ada buat kamu setelah kamu menceritakan hal tersebut. Dan ya itu, kalau misalnya kita pengen buat melupakan sesuatu gitu ya, pengen lepas dari trauma masa lalu, semakin kamu berusaha buat melupakannya, malah semakin nggak akan lupa. Karena manusia itu kan fitrahnya nasia ya. Dari kata nasia gitu, insan nasia gitu. Artinya apa? Artinya hilas, artinya lupa. Jadi sebenarnya kita sudah pelupa gitu. Kita nggak bakal lupa pada akhirnya. Tapi kalau kita paksakan diri kita buat lupa, yang ada kita malah jadi ingat. Jadi kurang-kurangin kita mencoba buat melupakan, kurang-kurangin kita mencoba buat melupakan hal itu dengan menyibukkan diri, dengan punya kegiatan, itu nggak akan berdampak, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya kenangan masa lalu, terus kalian lupain dengan kesibukan kayak gitu ya, itu hanya bakal menjadi
apa ya bahasanya, bakal jadi pelarian sementara doang. Akhirnya bakal keinget lagi kayak gitu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menerimanya. Makin sering kalian omongin, makin sering kalian ceritain, makin sering kalian pikirin, itu justru yang bakal bikin kalian berdamai sama masa lalu itu. Jadi buat mbaknya yang pertama, sebelum teknisnya ya, kalau misalnya emang trauma itu sangat menyakitkan, cobalah buat diterima pelan-pelan. Kalau emang mbaknya sekarang bilang kalau itu nggak bisa diterima, itu jahat banget, itu nggak manusiawi, pada akhirnya mbak nggak akan bisa mengubah kenyataan itu udah terjadi, dan kalau udah terjadi ya yang bisa kita lakukan hanyalah menerimanya gitu ya. Terus yang kedua, yang bikin kita bisa tetap berkarya walaupun ternyata kita punya trauma adalah, walaupun masih belum bisa menerima sepenuhnya, kamu cari lingkaran-lingkaran kecil dulu. Atau kamu coba cari dari teman-teman terdekat kamu dulu. Misalnya pengen nulis gitu. Terus kamu takut nggak ada yang bakal bilang bagus, nggak ada yang bakal mengapresiasi kayak gitu. Cobalah cari teman-teman terdekat kamu buat kamu tanyain pendapat. Bro, gimana tulisan saya? Bagus nggak? Tanya ke adik tingkat kamu, tanya ke orang-orang yang kamu yakin banget dia bakal memberikan afirmasi positif. Ini penting banget. Kalau kita sedang berproses untuk memulai sesuatu atau menginisiasi sesuatu, mencari orang-orang yang bakal mengafirmasi positif bagi kita, itu sangat-sangat berpengaruh. Mungkin kita bakal bilang gini kan, baik orang bakal bilang gini, lu tuh jangan pengen dapat enaknya doang atau dapat dukungan doang gitu. Tapi kalau pas lagi awal-awal gitu ya, pas kita baru mulai, langsung ada haters, kita bakal kalah. Kita bakal KO, beneran. Kalau kita baru mulai, langsung punya haters, langsung KO kita. Maka dari itu penting banget bagi kita buat mencari orang-orang yang setelah kita berikan karya kita, setelah kita berikan konten kita gitu ya, atau aksi kebaikan kita, mereka bakal mengapresiasi itu atau memuji itu, atau bahkan ngasih saran, ngasih pujian. Cari orang-orang kayak gitu, insya Allah banyak. Ada di tingkat kita, teman-teman kita, sahabat kita, atau Mbak yang ceritain ke masnya yang lagi jadi moderator juga pasti bakal dipuji, diapresiasi, atau ke saya juga pasti bakal saya apresiasi kayak gitu. Tinggal cari orang-orang kayak gitu. Makin banyak orang yang mengafirmasi, makin banyak orang yang mengapresiasi, bakal makin pede, perlahan makin pede. Dan proses itulah yang harus Mbak jalani pelan-pelan. Nggak bisa sekali dua kali orang muji langsung seneng, nggak bisa. Tapi kalau Mbaknya tahu, pertama kali saya nulis itu di Line. Dan 100 tulisan pertama saya itu nggak ada yang like sama sekali. 100 tulisan pertama kali saya nggak ada yang like sama sekali. Nggak ada yang share, nggak ada yang like. Baru ketika saya udah nulis 100 gitu ya, tulisan ke 101 saya, itu ada tulisan yang paling pertama viral. Paling pertama di-share kemana-mana, paling pertama ada di WhatsApp, ada di Instagram, ada di Facebook, dan itulah yang bikin saya pede pada akhirnya. Setelah 100 tulisan yang gagal. Dan pada akhirnya, jumlah kebaikan, jumlah keberkahan itu nggak pernah ditentukan oleh berapa banyak like atau share pada postingan kita kan. Saya bisa aja bikin postingan yang like-nya 100.000, tapi ternyata yang berubah karena postingan itu nggak ada. Mbaknya nulis yang like cuma 1, yang share cuma 1, tapi ternyata yang berubah karena tulisan Mbak itu, ya dia berubah gitu. Dia hijrah, dia mendapat manfaatnya jadi bahagia. Ya pada akhirnya yang bakal dapat pahala keberkahan lebih baik ya Mbak, bukan saya kayak gitu. Jadi ya kita harus belajar juga buat tidak terlalu terpaku pada angka gitu ya. Jumlah like, jumlah share, jumlah view. Karena hal-hal itu membuat keberkahan itu menjadi nggak ada artinya. Kalau keberkahan itu yang tentunya Allah gitu kan. Kalau kita punya konten, punya tulisan, punya kebaikan, maka pasti dia bakal bertemu sama jodohnya. Apa jodohnya? Jodoh dari kebaikan adalah orang yang insya Allah akan menerimanya. Jadi ya, yang ketiga, semoga bisa jadi sedikit boost, confident boost buat Mbaknya, dan bisa mulai buat berkarya lagi pelan-pelan. Tapi jangan salahkan diri Mbak kalau misalnya prosesnya lama atau nggak bisa menerima secepat itu. Saya pribadi menerima, kalau saya nakal tuh udah mencoba menerima 5 tahun lebih, tapi itu nggak bisa. Tapi intinya, ketika kita sudah berusaha menerima, maka kita sudah berdamai sama diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah berdamai sama diri sendiri, kita bisa menghadapi pertarungan yang sebenarnya. Yaitu pertarungan kita dengan kehidupan gitu. Kita nggak bertarung sama diri kita sendiri lagi, tapi kita bertarung sama kehidupan. Jadi cobalah buat mulai menerima. Orang yang bisa bertahan dalam hidup bukan orang yang selalu bahagia, tapi orang yang selalu menerima. Cobalah buat menerima saat kamu lagi sedih, lagi bahagia, lagi sukses, lagi gagal, lagi positif, atau lagi negatif. Karena menerima itu adalah tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga bisa menjawab. Oke, ya, terima kasih kepada Mbak siapa tadi? Mbak Andalusia sudah bertanya kepada Mas Rendra. Oke, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9:30. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, maka sesi tanya jawab akan kami tutup. Oke, untuk sebelumnya
pada teman-teman semua yang belum absen, bisa absen dulu. Di kolom chat ada link Google Form. Ya, bisa diklik, langsung diisi nama sama angkatan biasanya. Silakan yang belum absen bisa absen terlebih dahulu. Oke. Ya, Mas Rendra, dalam menulis buku ya, pasti ada istilahnya apa ya? Kesulitan ya, pasti susah ya dalam menulis buku. Dalam menulis buku ini membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Kalau itu saya cuma 1,5 bulan, karena saya beda ya. Kalau kalian nanya kayak gitu, kalian kan mungkin ada agenda. Saya nggak ada agenda sama sekali, jadi 1,5 bulan full buat nulis buku cukup. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalnya kalian nanya, kira-kira bisa berapa lama sih untuk bikin buku itu? Yeah. Kalau pribadi sih cuma 1,5 bulan. Cuman kalau kalian atau normalnya saya nggak akan pernah matok waktu ya. Yang penting kalian nggak tertekan sama apa yang kalian tuliskan. Jangan sampai tulisan kalian adalah hasil dari tertekan, bukan hasil dari inspirasi dan pemikiran. Jadi jangan sampai karena deadline, jadi kalian buru-buru terus jadi aneh tulisannya, jangan sampai kayak gitu. Tapi jangan nggak ngerjain juga. Dia tetap ada deadline, tetap ada target. Cuman jangan sampai deadline itu, target itu membuat kalian tidak bisa berpikir jernih. Jadi nanti bakal kerasa gitu loh. Kalau kalian ngejar deadline, tulisnya jadi ngasal tuh kerasa. Sama kita yang gara-gara deadline jadi pengen ngerjain, jadi mikir, terus nulis. Itu bakal kerasa bedanya. Jadi nanti kalian bakal harus belajar sendiri, seninya gimana sih kalau kita itu punya deadline, terus kita ngerjain, terus ternyata kita nulis yang ngasal tuh rasanya gimana, nulisnya tetap bener, rasanya gimana. Jadi saya nggak bakal ngasih patokan ya kira-kira berapa lama. Kalian harus targetin sendiri, lihat kesibukan kalian, lihat profesi kalian, lihat kerjaan kalian, kesibuk apa, dan kalau saran dari saya, luangin waktu aja tiap minggu 30 menit, sejam depan laptop buat ngeliatin draft buku kalian, kayak gitu aja sih. Jangan sampai kalian maksain buat ngerjain tiap hari, tapi nggak dapat apa-apa. Mending kalian seminggu sekali, luangin waktu 30 menit, sejam buat ngerjain 1 paragraf minimal, 2 paragraf minimal, 1 halaman minimal, dan mungkin kalau ternyata kalian seminggu sekali, atau seminggu 2 halaman, seminggu 3 halaman, kan dikit banget ya kalau seminggu segitu dah. Itu yang sesedikit itu aja, kalau kalian seminggu 3 halaman, dalam 4 bulan, 5 bulan, kalian udah bisa bikin buku 100 halaman. Itu kan cepat banget ya. Jadi ya, nggak usah buru-buru, yang penting kalian tahu kalian pengen nyampein apa, kalian pengen tulis apa. Dan ini nggak berlaku buat buku juga ya, buat konten, buat video, buat usaha, buat belajar, semuanya. Pokoknya yang penting adalah kalian ciptakan kebiasaannya, ciptakan habitnya, yang mana mungkin awalnya kalian akan memaksa tubuh kalian untuk melakukan sesuatu, tapi akhirnya tubuh kalian akan memaksa kalian untuk melakukan sesuatu. Mungkin kayak gitu aja. Oke ya, terima kasih Mas Rendra. Sudah 1,5 jam, hampir 1,5 jam, agak kerasa ya. Kita diskusi pada malam hari ini, dan tentunya sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Mas Rendra buat teman-teman semua di UKMI Nurul Ilmi Raden Mas Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Mungkin bisa disampaikan closing statement atau motivasinya pada teman-teman semua di UKMI Nurul Ilmi. Silakan Mas. Oke. Mungkin sederhana aja ya. Saya pengen ngingetin, kalau kalian pengen berkarya, terus kalian memutuskan buat nulis atau pengen bikin konten, itu adalah salah satu cara yang luar biasa buat bermanfaat dan menginspirasi. Karena walaupun kalian hanya menulis konten kalian dengan 1 pena atau 1 keyboard gitu ya, dengan 1 laptop, 1 HP, itu nggak masalah banget. Karena pada akhirnya yang hanya 1 kata dapat menembus banyak kepala, yang hanya 1 kalimat dapat menginspirasi banyak jiwa. Jadi siapa tahu dengan tulisan kalian, dengan narasi kalian, kalian bisa menjadi orang-orang yang secara nggak sadar bermanfaat secara jiwa atau secara raga buat orang-orang yang membaca tulisan kalian. Pada akhirnya tulisan pun bakal bertemu dengan jodohnya, yaitu pembacanya. Mungkin kayak gitu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelum saya tutup, mungkin bisa dokumentasi sebentar gimana Mas buat laporan nih. Mungkin teman-teman bisa di-on-kan kameranya. Kita ambil dokumentasi sebentar, karena ini buat kenang-kenangan, dan mudah-mudahan besok bisa dipertemukan kembali kepada Mas Rendra, karena sebentar lagi katanya mau rilis buku baru.
Nanti mungkin bisa diundang lagi sama tim Ukmi Nurul Ilmi gitu, oke. Silakan Mas atau Mbak bisa di-on-kan kameranya. Kita foto bareng buat kenang-kenangan. Silakan di-on-kan. Yang masih ngantuk itu bisa cuci muka dulu. Yang belum ngopi boleh ngopi dulu. Ini saya juga baru ngopi. Ya, 1 cangkir kopi cukup ya Mas Rindra ya. Jangan banyak-banyak ya. Nanti nggak boleh ya. Silakan. Yang biasanya yang nggak on cam itu biasanya ketiduran. Wah, terus lupa kalau masih ada Zoom. Silakan Mas atau Mbak. Tidak ada paksaan. Silakan Mas, siapa ini yang adminnya bisa didokumentasikan. Kasih itu Mas. Adminnya mana adminnya Mas? Ya ini disampaikan. Mas Hanif ya. Gimana Mas Hanif? Sudah siap ya? Saya hitung. Senyumnya dilebarkan, giginya dilihatkan. Lumayan buat story WA ya. Bentar lagi bisa dibuat story WA, diupload di Instagram, di tag Ukmi Nurul Ilmi, dan kasih hashtag kesan dan pesan kalian. Mungkin bisa di tag juga Mas IG-nya Mas Reza. Silakan nanti diupload di medsos masing-masing dan dikasih caption atau hashtag yang menarik. Kemudian di dianukan di Ukmi Nurul Ilmi. Silakan 1, 2, 3. Senyumnya dilebarkan. Sekali lagi ganti gaya. Ini bukan offline tapi bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Gimana Mas Hanif? Mas Taufik? Sudah? Apalagi? Sudah ya? Cukup ya buat dokumentasinya? Mungkin cukup buat dijadikan story 2 hari 3 hari masih ada stok gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pada malam hari ini. Cukup menarik bedah buku pada malam hari ini ya. Semoga teman-teman bisa termotivasi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rindra dan bisa dijadikan panutan ya. Apa yang disampaikan tadi menjadikan ilmu, motivasi sehingga bisa dituangkan di dalam masyarakat. Gitu. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya dan terima kasih kepada Mas Rindra yang telah memberikan motivasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Pamit ya. Iya Mas, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Oke, bingung banget. Oke.